Di sebuah perusahaan di Amerika, seorang staf sedang serius bekerja, matanya tak lepas dari layar komputer. Mu Hyuk dan Han Kyong-yang melangkah masuk dan bertanya kepada administrasi tersebut. "Apakah ketua bisa ditemui?" tanya Mu Hyuk dengan bahasa asing. "Apakah Anda sudah membuat janji?" tanya staf itu tetap fokus pada pekerjaannya. "Belum," jawab Mu Hyuk singkat. Sekejap, staf itu menghentikan aktivitasnya. "Kalau begitu Anda harus kembali dan membuat janji lebih." Mu Hyuk langsung menyela, suaranya tegas. "Bilang saja ke ketuamu, kalau penyelamatnya telah datang dari seberang Samudra Pasifik untuk menemuinya." Staf itu terkejut. "Apa? Kalau Anda sampaikan kepadanya seperti itu, dia pasti akan bersedia untuk bertemu denganku." Gumam Mu Hyuk tersenyum tenang. "Baik, tunggu sebentar," ucap staf itu, buru-buru menghubungi atasannya. "Hei, Mu Hyuk, kau mau ngapain pakai pengen ketemu sama orang ini segala?" tanya Han Kyong yang bingung. "Kan sudah kubilang dulu dia memang orang yang cukup terkenal, tapi sekarang di kalangan Wall Street ada banyak rumor yang mengatakan kalau dia sekarang itu sudah tidak punya apa-apa," ujar Han Kyong yang dengan bahasa Seoul. Mu Hyuk bergumam, "Setahuku, orang ini adalah orang yang akan mengubah dunia." "Steve Jobs, senang bertemu dengan Anda. Saya Kim Mu Hyuk yang datang dari Korea Selatan." "Kau tahu aku?" tanyanya heran kepada Mu Hyuk. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, di masa depan, tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak tahu tentangmu. Karena kau adalah orang yang mengubah gaya hidup semua orang di seluruh dunia. Tapi sekarang, dia hanyalah seseorang yang telah dikeluarkan dari Apple, perusahaan yang dia dirikan sendiri, akibat dari gaya manajemennya yang sok benar. Sekarang dia telah mendirikan perusahaan workstation bernama Nexit, lalu mengakuisisi Pixie, perusahaan produksi animasi 3D yang saat itu masih belum dikenal, dan tidak menghasilkan keuntungan apapun dan hanya ada defisit-defisit yang kian menumpuk. Tetapi bagiku, tidak ada kesempatan lain untuk berinvestasi kepada Jobs kalau bukan sekarang. "Saya datang dari Korea." "Korea?" gumamnya heran. "Ah itu, negaranya Samsung Electronics. Saat aku masih di perusahaanku yang sebelumnya, aku sempat berkunjung ke sana untuk keperluan pengembangan produk baruku. Tapi itu sekarang sudah tidak penting lagi setelah aku diusir dari Apple," gumamnya emosi. "Dasar orang-orang bodoh. Jadi apa maksud dari perkataanmu datang untuk menyelamatkanku? Kalau kau bertemu denganku hanya untuk melakukan trik-trik licik, mending kalian pergi saja menyingkir dari hadapanku." Dalam hati Mu Hyuk bergumam, ternyata pada saat ini sifatnya juga tidak biasa. "Steve Jobs, akhir-akhir ini Anda pasti sedang mempertimbangkan mau menjual Pixie ke perusahaan lain, bukan? Dan Nexit juga," ujar Mu Hyuk santai. "Aku melakukan itu? Tidak mungkin," gumam Steve yakin. "Bukankah aset yang Anda dapatkan sebagai bayaran atas dikeluarkannya Anda dari Apple itu sudah habis?" tanya Mu Hyuk. "Apakah saya salah?" Steve membelalakkan matanya terkejut. "Siapa kau? Siapa yang mengirimmu?" tanya Steve marah. "Jangan salah paham, karena menurut saya, diusirnya Anda dari Apple itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Apple adalah perusahaan yang aku buat sendiri. Aku yang diusir dari rumah buatanku sendiri, apa kau pikir itu masuk akal?" ujarnya dengan nada tinggi. "Anda tidak perlu khawatir, karena suatu saat nanti, Apple akan kembali menginginkan Anda dengan sangat putus asa. Mereka akan memohon agar Anda kembali, dan itu akan terjadi tidak lama lagi. Sekarang, saya akan memberikan Anda solusi untuk masalah yang Anda miliki itu. Saya akan berinvestasi sebanyak investasi yang telah Anda berikan untuk kedua perusahaan itu. Sebagai bayarannya, Anda harus memberikan 50% saham yang Anda miliki di dua perusahaan itu kepada saya. Kan aku sudah bilang, kalau aku sama sekali tidak berniat untuk menjual perusahaanku." Melihat tingkah Steve, dalam hati Mu Hyuk bergumam. Meskipun mulutnya mengatakan kebohongan, tubuhnya tetap tidak bisa berbohong. "Jangan salah paham, saya sama sekali tidak tertarik untuk ikut campur dalam manajemen perusahaan," ujar Mu Hyuk santai. "Anda berinvestasi sebanyak $50 juta untuk kedua perusahaan itu kan? Sayang sekali kalau perusahaan itu dijual setelah Anda berinvestasi sebanyak itu. Jadi sekarang, akan saya beli setengah dari saham yang Anda miliki dengan harga $50 juta. Untuk hak suara dalam mengelola perusahaan, akan saya serahkan sepenuhnya kepada Anda dan saya tidak akan ikut campur. Bukankah ini sudah cukup untuk membuat Anda mengakui saya sebagai penyelamat Anda?" gumam Mu Hyuk mengulurkan tangannya. "Kau mau setengah sahamku, tapi hak suaranya sepenuhnya diserahkan kepadaku. Apa maksudmu itu kau memberikan permen untukku, yang bisa kau rebut kapanpun yang kau mau?" gumam Steve ragu. "Saya sama sekali tidak memiliki niat untuk mengusir Anda seperti Apple. Karena menurut saya, Anda adalah seorang pengelola perusahaan terbaik yang pernah ada. Steve, kalau bukan karena Anda, Pixie ataupun Nexit bukanlah perusahaan yang bernilai untuk diberi investasi. Yang saya mau itu bukan berinvestasi kepada perusahaan Anda, tapi kepada Steve Jobs, yaitu Anda sendiri," gumam Mu Hyuk menjelaskan niatnya. Sementara Steve Jobs, heran mendengar jawaban Mu Hyuk. "Aku suka denganmu. Baiklah,
Tapi memang ada alasan kenapa aku harus menerima investasimu. Ada banyak sekali orang di luar sana yang ingin berinvestasi kepadaku, gumam Jobs mulai tertarik. Orang-orang itu memang akan memberikan uang lebih dari 50 juta dolar untuk Anda, tapi apakah mereka akan sepenuhnya menyerahkan manajemen perusahaan kepada Anda? Beberapa orang mungkin akan menyuruh Anda untuk menyerahkan seluruh perusahaan. Tetapi yang lebih penting dari itu, apakah ada orang di Wall Street saat ini yang akan menginvestasikan 50 juta dolar pada perusahaan yang telah merugi selama bertahun-tahun? Gumam Mu Hyuk mengingatkan. Tatapan kedua pria itu saling beradu. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, pada saat ini banyak perusahaan raksasa di Wall Street yang mengincar perusahaan milik Jobs. Namun, Jobs enggan menjual perusahaan miliknya itu. Jika dia menjual perusahaan dan keluar dari bisnis tersebut, dia memang akan terhindar dari kerugian, tetapi akan mustahil baginya untuk kembali ke Apple. Alhasil, 2 tahun kemudian, Pixie menjadi sebuah hit global dengan proyek animasi 3D-nya. Lalu dengan keberhasilan itu dia menggabungkan Nexit dengan Apple, dan Jobs pun kembali menjadi CEO Apple. Lanjut Mu Hyuk mengingat kehidupan sebelumnya. Memang sih, tidak ada orang yang akan berinvestasi dengan kondisi yang kau berikan. Yang ada hanyalah orang-orang yang ingin mengakuisisi perusahaanku. Baiklah 50 juta dolar untuk perusahaan gagal ini. Kalau investasimu menjadi sia-sia, apa yang akan kau lakukan? Tanya Jobs santai. Aku akan menganggap itu sebagai biaya atas menjalin hubungan baik dengan Anda. Karena Anda adalah orang yang memiliki nilai berharga itu, gumam Mu Hyuk tersenyum senang. Sedangkan dalam hati ia bergumam, sia-sia apanya, justru itu akan menguntungkanku beratus-ratus kali lipat. Tapi, tunggu sebentar, kalau dipikir-pikir. Bukannya 50 juta untuk setengah saham itu terlalu murah? 50 juta dolar, tidak bisa lebih dari itu, ujar Mu Hyuk. Saya akan menyerahkan seluruh hak suara dan wewenang pengelolaan perusahaan kepada Anda, dan saat perusahaan IPO nanti, saya akan memprioritaskan Anda di saat saya ingin menjual saham yang saya miliki. Apakah Anda pikir ada investor lain yang akan memberikan kondisi sebagus saya? Ujar Mu Hyuk percaya diri. Kalau Anda nanti membutuhkan lebih banyak uang, saya bisa memberikan investasi yang lebih banyak lagi. Tapi Jobs, yang saat ini Anda butuhkan itu tepat sebanyak 50 juta dolar, benar bukan? Tekan Mu Hyuk. Coba dengarkan dulu, Pixie itu. 50 juta dolar, bantah Mu Hyuk memotong ucapan yang akan dilontarkan oleh Jobs. Maksudku itu. 50 juta, ucap Mu Hyuk dengan nada tinggi. Sedangkan Jobs terdiam. Hahaha, Jobs tertawa terbahak-bahak. Ya sudah, seperti yang kau mau saja 50 juta, untuk setengah dari saham yang kumiliki. Ujarnya mengulurkan tangan menerima tawaran Mu Hyuk. Oke, Tang Yu. Dia adalah partnerku, James Han. Saya nanti akan lebih sering di Korea dan dia adalah orang yang nantinya akan menjadi perantara kita, gumam Mu Hyuk memperkenalkan Han Kyong-yang. Kau datang ke sini hanya untuk berinvestasi di perusahaanku. Kenapa tidak di perusahaan lain juga? Gumam Jobs heran. Meskipun skalanya kecil, saya juga berinvestasi di sebuah perusahaan bernama Netscape. Ah, Netscape, sudah kuduga, kau dan aku itu sangat cocok satu sama lain, ujar Jobs kagum. Sebentar lagi dunia akan sepenuhnya beralih ke internet, terutama akan berfokus ke World Wide Web (WWW). Dimulai dari browser, mosaik, inovasi ini sudah mulai terwujud, lanjut Jobs. Dan inilah masa depannya, sambil menunjukkan sebuah telepon genggam. Aku akan menambahkan fungsi audio ke dalam teknologi yang bernama telepon genggam ini. Bisa digunakan untuk telepon dan bisa digunakan untuk mendengarkan musik juga. Dan yang lebih hebatnya lagi, kita tidak perlu membeli musik di sebuah toko yang ada di jalanan lagi. Aku akan membuatnya agar di masa depan nanti kita bisa membeli musik melalui internet dan mendengarkan itu kapanpun yang kita mau. Gimana, bukankah ini luar biasa? Tanya Jobs membanggakan hasil temuannya. Wah, itu sangat hebat. Mu Hyuk menatap kagum. Kalau kita bisa menyimpan dan mendengar musik melalui internet, berarti buku juga bisa, kan? Gumamnya lagi. Lalu melihat film dan memainkan game juga. Berarti yang Anda maksud telepon genggam ini pada akhirnya akan menjadi sebuah komputer, bukan? Komputer kecil yang bisa kita masukkan ke dalam saku. Mendengar ucapan Mu Hyuk, Jobs membelalakkan matanya terkejut. Hahaha, tidak, kenapa? Apakah itu tidak mungkin? Aku baru saja membayangkannya, kalau di masa depan nanti semua orang mempunyai komputer kecil yang bisa dimasukkan ke dalam saku ini. Bukankah dunia tempat tinggal ini akan menjadi dunia yang sangat hebat? Gumam Jobs tersenyum mendapatkan ide baru. Saya yakin, dunia yang seperti itu pasti akan terwujud. Dan Steve, Anda pasti lebih paham, dunia seperti apa yang akan menanti kita di masa depan, gumam Mu Hyuk tenang. Merkim, itu adalah percakapan yang sangat menyenangkan. Karena sekarang kita sudah berlabuh di kapal yang sama, kita harus sering-sering bertemu untuk kedepannya, gumam Jobs tersenyum ramah. Tentu Steve Jobs, jawab Mu Hyuk menjabat tangan Jobs. Malam harinya, sebuah hotel di Amerika. Mu Hyuk dan Han Kyong-yang sedang berbincang santai. Kontraknya sudah beres. Buat Netscape, kita kirim 5 juta aja kan?
Tanya Mu Hyuk melihat dokumen di depannya. Besok juga jangan lupa langsung transfer 50 juta rupiah dolar ke Steve Jobs. Tapi apa kau yakin ini tidak masalah? Jujur aku sedikit khawatir, takut uang kita akan hilang sia-sia, gumam Han Kyong yang ragu. Jangan khawatir, dalam 2 tahun ke depan, akan kutunjukkan hasil yang tidak pernah bisa kau bayangkan. Saat itu, kau jangan terkejut. Seseorang mengetuk pintu dari luar, ia bergumam, permisi, ini Mas Seokdae. Ada apa? Ada panggilan darurat dari Seoul. Teman Anda yang bernama Park Hyun-sung mengalami kecelakaan. Dan sekarang kondisinya sedang tidak sadar. Beberapa hari yang lalu, Universitas Olahraga Korea. Woi Park Hyun-sung, jangan keras kepala kau, bentak sang pelatih. Kau kan bisa mengalah hanya untuk sekali ini saja. Park Hyun-sung menunduk lalu bergumam, tapi, saya tidak bisa merelakan kesempatan itu begitu saja. Dasar bedebah brengsek satu ini. Apa kau pikir atlet di sini hanya kau saja? Apa hanya kau sendiri yang jago jodoh? Apa sesusah itu mengalah sekali untuk seniormu yang sebentar lagi bakal lulus? Semua orang di sini tahu kalau kemampuan jodohmu memang bagus. Tapi kau kan sekarang baru tahun pertama, kau masih memiliki banyak kesempatan di masa depan, ujar pelatih memegang pundak Hyun-sung dengan tersenyum ramah. Sedangkan Chanyol sekarang itu sudah tahun keempat. Kalau kali ini dia tidak bisa masuk ke tim perwakilan nasional, tahun depan dia jadi harus berhenti jodoh dan pergi wamil. Apakah sesulit itu membantu seniormu sekali ini saja? Nada pelatih itu mulai meninggi. Sesusah itukah? Bentaknya kemudian. Hyun-sung menunduk bergumam, maafkan saya. Hah, dasar bocah bangsat satu ini. Sampai akhir masih aja. Woi, cepat kunci pintu gedung olahraganya, teriak sang pelatih. Suara pukulan terdengar keras. Pelatih itu terus memukuli punggung Hyun-sung. Park Hyun-sung gumamnya geram. Apa kau pikir kau sehebat itu? Sampai kau berani mengabaikan pelatih dan seniormu? Anak anjing satu ini, apa kau meremehkanku? Apa kau mau aku bikin gak bisa menginjakan kaki di dunia judul lagi? Pukulan keras kembali menghujam tubuh Hyun-sung hingga kayu itu patah. Woi, cepat ambilkan tongkat yang lain, teriak pelatih. Pelatih, sebaiknya Anda berhenti sampai sini saja. Bisa-bisa dia cedera kalau ini diteruskan. Anak zaman sekarang emang semuanya nggak tahu sopan santun. Asal kau tahu, dulu waktu di zamanku itu, kalau pelatih nyuruh sesuatu itu semuanya harus langsung bilang baik. Paham kau? Park Hyun-sung, apa sekarang kau masih tidak mau mengurungkan niatmu? Hyun-sung tak bergeming. Dasar bedebah bebal, umpat pelatih sambil melempar kayu ke arah Hyun-sung. Kalau kau terus saja keras kepala seperti ini, kau benar-benar bisa dikeluarkan dari dunia perjudoan. Apa kau tidak tahu siapa ayahnya Chanyol? Kalau sudah tahu, kenapa kau masih keras kepala seperti ini? Padahal kalau kau mengalah sekali ini saja, itu akan menjadi hal yang baik untuk kau dan sekolah kita. Woi, pelatih Kim, kita batalkan saja latihan hari ini. Bye-bye. Pelatih itu pergi, meninggalkan para murid yang menatap kasihan pada Hyun-sung. Hyun-sung, panggil temannya. Sebaiknya kau segera pergi ke rumah sakit. Baik. Setelah berganti pakaian, Hyun-sung melangkah keluar dari gedung latihan. Tiba-tiba dari belakang kakak senior memanggilnya. Park Hyun-sung. Senior Chanyol gumam Mu Hyuk menoleh ke arah suara yang memanggilnya. Jangan terlalu memikirkan omongan pelatih, ya, jurnya menggaruk kepalanya yang tak gatal. Maaf, pelatih seperti itu karena sepertinya dia terlalu memikirkanku. Mari kita bersaing dengan sportif di pertandingan seleksi nanti. Kau juga harus melakukan yang terbaik ya, karena aku juga akan mengusahakan yang terbaik. Aku tidak akan kalah dengan mudah, ujarnya sambil mengulurkan tangannya. Baik senior, jawab Hyun-sung menjabat tangan seniornya. Kau mau ke rumah sakit kan? Kalau gitu cepat sana. Baik. Hyun-sung menatap punggung Chanyol yang melangkah pergi. Hyun-sung pergi ke rumah sakit dengan mengendarai sepeda. Tiba-tiba dari belakang sebuah mobil melaju kencang. Cahaya lampu menyinari Hyun-sung. Mobil itu dengan sengaja melaju kencang ke arah Hyun-sung. Kecelakaan tidak dapat terhindarkan, Hyun-sung terpental jatuh ke jalanan, namun ia masih sempat menyelamatkan dirinya. Tetapi mobil itu tidak menyerah, memundurkan dengan kencang seolah sengaja mengincar Hyun-sung. Tak sempat menghindar lagi, kaki Hyun-sung terlindas ban mobil itu. Hyun-sung memegang lututnya menahan sakit yang tak tertahankan. Mobil itu belum menyerah, kembali menancap gas ke arah Hyun-sung. Lampu jalanan menjadi saksi bisu tragedi kriminal malam itu. Setibanya rumah sakit Universitas Korea, Mu Hyuk berlari kencang menuju ruang rawat Hyun-sung. Paman, Myung-soo. Oh, Mu Hyuk, gumam ayah Hyun-sung melihat kedatangan Mu Hyuk. Ayah, apa yang terjadi ini? Sebenarnya bagaimana bisa, Hyun-sung? Dia bisa selamat karena ada orang lewat yang lihat dia pingsan di pinggir jalan dan memanggil ambulans. Kalau terlambat sedikit lagi saja, bisa gawat karena dia patah tulang di seluruh tubuh dan ada pendarahan di kepalanya. Kalau dilihat dari bekas bannya, kelihatannya mereka melindas dia dengan mobil 2 kali saat maju dan mundur. Orang gila itu bukannya tidak sengaja menabrak.
tapi benar-benar menabraknya dengan niat untuk membunuh. Ayah Hyun Sung berteriak tak terima. Lalu tidak ada saksi mata saat kejadian. Buat apa dia punya ayah polisi, tapi ayahnya sendiri tidak bisa menangkap pelaku yang menabrak lari dirinya. Aku malu dengan diriku sendiri. Bagaimana kata dokter? Tanya Mu Hyuk. Dia sudah tidak sadar 4 hari, dan dokter hanya menyuruh kita untuk menunggu lebih dulu. Tapi meskipun nanti ketika kesadarannya sudah kembali, sekarang dia sudah tidak bisa jadi atlet lagi, ujar ayah Hyun Sung tak bisa membayangkan itu ketika anaknya sadar. Katanya bisa berjalan aja sudah sebuah keajaiban. Mu Hyuk memegang kepalanya gundah. Myung-soo dan Mu Hyuk pergi ke supermarket. Dia tiba-tiba telepon katanya pengen main ke rumahku. Ujar Myung-soo katanya dia mau pergi ke rumah sakit dulu bentar lalu main ke rumahku. Rumah sakit? Ke rumah sakit kenapa? Kau jangan bilang-bilang ini ke ayahnya Hyun Sung ya. Sepertinya ada sedikit perselisihan waktu latihan, jadi dia dipukulin sama pelatihnya. Gumam Mu Hyuk dalam hati mengingat ucapan Myung-soo. Tapi kalau sampai Hyun Sung harus ke rumah sakit, berarti sampai separah apa dia dipukuli. Mu Hyuk mengingat saat Myung-soo berjalan pincang saat berkumpul di rumah. Hyun Sung, kakimu kenapa? Kau cedera? Ah, bukan apa-apa, hanya luka sedikit waktu latihan. Meskipun dipukulin seperti itu, seharusnya Hyun Sung bukan tipe yang akan mencari bantuan ke temannya semudah itu. Sekretaris Ma, bisakah aku minta tolong sesuatu, gumam Mu Hyuk. Keesokan harinya, Jo Chanyolia, gumam Mu Hyuk memandangi foto senior Hyun Sung. Dia adalah senior dari universitas yang sama dengan Hyun Sung, yang seharusnya bersaing untuk pertandingan pemilihan anggota tim perwakilan nasional. Menurut saya dia memiliki motif untuk dicurigai. Setelah saya mencari tahu, pelatihnya dengan sengaja ingin mengatur pemenangnya sesuai dengan keinginannya. Dan yang tidak mau menuruti perintah pelatihnya itu hanya Park Hyun Sung saja. Mungkin karena itu dia dirundung di pelatihan judonya. Apakah ada hubungan antara kecelakaan Hyun Sung dengan itu? Masih belum ada yang bisa saya pastikan. Tolong cepat cari tahu, selidiki juga sampai ke detail-detailnya tentang atlet yang bernama Jo Chanyol itu. Baik, ujar sekretaris Ma menunduk sopan. Di masa ini, pengaturan pemenang pertandingan memang sudah biasa. Apakah mereka sungguh sampai melukai orang hanya demi seleksi anggota tim perwakilan nasional? Itu pasti hanya kebetulan ya kan? Tapi kalau itu memang bukan sebuah kebetulan, aku akan membalas perbuatan mereka kepada Hyun Sung. 100 kali lipat, tidak 1000 kali lipat lebih kejam. Gumam Mu Hyuk dengan tatapan mata tajam. Di rumah sakit, Hyun Sung masih terbaring belum sadarkan diri. Mu Hyuk dan Myung-soo dengan sabar menunggu di luar ruangan. Hah, Hyun Sung bocah itu, kenapa sampai sekarang masih belum bangun-bangun dah, bikin orang stres aja, ujar Myung-soo menunduk khawatir. Hah, kalau begini bukannya jadi perwakilan tim nasional, dia sekarang malah jadi tidak bisa melakukan apa-apa bukan? Padahal dia sudah berusaha sangat keras demi memenuhi janji yang dibuat bersama saat itu, gumam Myung-soo sendu. Janji? Tanya Mu Hyuk bingung. Itu loh, dulu saat kita SMA. Myung-soo mengingatkan tentang perjanjian mereka dulu saat masih SMA. Mu Hyuk memanggil kedua sahabatnya, Myung-soo, Hyun Sung. Di masa depan nanti, ada sesuatu hal yang harus aku lakukan di Seoul. Tapi kalau aku melakukan itu sendiri, sepertinya akan terlalu berat. Jadi aku harap kalian berdua tuh siapa pembantuku nanti. Oleh karena itu, ayo kita bekerja keras. Dan pergi ke Seoul bersama, teman-teman. Nggak tahu kau itu sebenarnya membuat apa. Tapi Hyun Sung berpikir kalau ingin menjadi orang yang pantas untuk memberimu bantuan, setidaknya dia harus mendapatkan medali Olimpiade, makanya itu dia berolahraga dengan sangat keras. Mendengar itu, dalam hati Mu Hyuk bergumam. Jadi, Hyun Sung, aku dulu memang sempat ingin menjadikan Hyun Sung orang andalan yang bisa kupercayai dalam situasi apapun seperti sekretaris Ma sekarang. Dia adalah orang game selalu bisa menyelesaikan pekerjaan apapun dalam diam, jadi aku pasti bisa mempercayainya. Meskipun begitu, dia itu tidak perlu sampai berusaha mendapatkan titel luar biasa seperti anggota tim perwakilan nasional atau pemenang medali Olimpiade. Jadi Hyun Sung selama ini salah paham. Lanjut Mu Hyuk memegang keningnya tak habis pikir dengan tingkah sahabatnya itu. Di mobil, Mu Hyuk sedang melihat biodata senior Hyun Sung. Sekretaris Ma bergumam, Jo Chanyol adalah anak dari Jo Hyun Gu, wakil ketua asosiasi juga nasional, dan Jo Hyun Gu adalah CEO dari Geksung Construction, yang juga merupakan sponsor besar untuk asosiasi judo. Geksung Construction, tanya Mu Hyuk. Sekretaris Ma menjelaskan bagaimana sosok CEO tersebut. Setahu saya itu adalah perusahaan konstruksi daerah yang cukup besar di Provinsi Chungcheon. Sebelum menjadi Jo dari perusahaan konstruksi, Jo Hyun Gu awalnya merupakan seorang preman yang terkenal di Provinsi Chungcheon, jelas Sekretaris Ma. Jo Hyun Gu, dari Geksung Construction ya, gumam Mu Hyuk. Lalu, apakah kendaraan yang menabrak Hyun Sung masih belum ditemukan? Gumam Mu Hyuk datar. Polisi mengatakan kalau mereka sedang mencarinya, namun sepertinya mereka tidak akan berhasil, jawab Sekretaris Ma.
Apa Sekretaris Ma tahu cara untuk menemukannya? Saya tahu satu cara, apakah saya perlu turun langsung untuk mencarinya? Sekretaris Ma panggil Mu Hyuk. Ya, Tuan. Hyun Sung adalah sahabat saya yang tumbuh bersama dengan saya sejak kami kecil. Apapun yang terjadi, saya ingin menghukum orang yang membuat sahabat saya jadi seperti itu. Oleh karena itu, Anda harus menemukan orang-orang itu tidak peduli dengan cara seperti apapun, ujar Mu Hyuk datar. Sekretaris Ma terdiam mendengar jawaban dari tuannya. Baik, Tuan Muda. Di perusahaan Geksung Construction. Suara yang begitu keras memenuhi ruangan. Woi, goblok, sebenarnya kau itu bisa mikir apa enggak sih? Pria itu dilempari sebuah papan nama dengan keras hingga mengenai kepalanya. Di papan nama itu tertulis, Ketua Jo Hyun Gu. Maaf, Pak, karena Anda bilang harus menyelesaikannya sampai tuntas, jadi saya. Dasar bedebah satu ini, ujarnya sambil menghajar pria suruhannya itu. Aku kan, cuma, menurutmu agar dia nggak bisa ikut tanding. Kapan? Gumamnya sambil melayangkan pukulannya. Aku menyuruhmu membuat orang sampai jadi sekarat seperti itu, hah? Dan sekarang kau berusaha untuk menyalahkanku, gitu kah bangsat? Hyun Gu menghajar anak buahnya tanpa ampun. Woi bae, Won Chun, sekarang kita itu bukan preman kampung N lagi. Kalau melakukan pekerjaan seperti ini saja kau tidak becus, bagaimana bisa aku mempercayaimu lagi di depannya? Maafkan saya Pak. Kau tidak meninggalkan buktikan, jangan sampai ini terbukti bersangkutan dengan kita. Karena kau yang mengajukan semua ini, jadi kau sendiri yang harus membereskan kekacauan ini sampai tuntas. Kalau misal kau ketangkap, jangan sampai kau menyebutkan namaku. Paham, tekannya menunjuk penuh tuntutan. Baik, Pak, terus anak-anak yang mengeksekusi pekerjaan itu sekarang di mana? Saya mengirim mereka ke daerah Gangnam, Pak. Mereka anak-anak yang bisa menjaga rahasiakan. Mereka tidak tahu apapun tentang Anda, Pak, jadi kalau seandainya mereka tertangkap, mereka yang akan disalahkan atas semua ini. Won Chun, kau sudah tahu kan bagaimana caranya aku bisa naik sampai sejauh ini? Butuh 10 tahun hanya untuk menghilangkan bau preman dari tubuhku. Karena itu kita bisa menghindar saat pemerintah memburu para preman pada saat itu. Lalu berkata itu juga, aku jadi bisa memberikan jabatan yang nyaman untuk kalian semua bukan? Benar, ini semua berkat Anda Pak. Pakai ini buat pergi ke sana-sana, aja anak-anak yang lain juga. Terima kasih, Pak Bos, gumamnya sambil mengambil uang yang ada di meja. Hyun Gu bergumam, makanya itu, ngapain coba bocah itu terus keras kepala dan membuat masalahnya jadi merepotkan seperti ini. Sementara itu, di parkiran, Sekretaris Ma sedang menunggu kedatangan seseorang. Orang itu masuk ke dalam mobil lalu berkata, sudah lama ya, Ma Hyung. Carikan suatu kendaraan yang melakukan tabrak lari ini, gumam Sekretaris Ma tanpa basa-basi. Kalau dilihat dari jejak bannya, itu adalah truk bermuatan 1 ton yang menabrak orang berkali-kali lalu pergi gitu aja. Tabrak lari, ngapain Hyung mengurusi pekerjaan yang kecil seperti ini? Ujar pria itu heran. Setelah masuk ke rumahnya Ketua Chon, kenapa tiba-tiba main-main jadi detektif gini? Gak cocok banget sama Hyung. Ini adalah pekerjaan penting yang berhubungan dengan Tuhan yang aku layani. Tolong urusin secepatnya. Oke, aku akan segera menghubungi Hyung. Kira-kira kapan? Besok, gumam pria itu dengan wajah serius. Malam harinya, di sebuah gudang. Sekretaris Ma membawa 3 anak muda. Lalu Mu Hyuk melangkah masuk ke dalam gedung itu. Jadi siapa orang-orang ini? Tanya Mu Hyuk tenang. Mereka hanya sekedar preman kampungan, Tuan. Mereka hanya diperintahkan untuk menutupi itu sebagai kecelakaan biasa dan tidak tahu kalau targetnya itu adalah Park Hyun Sung. Mendengar itu, dalam hati Mu Hyuk bergumam. Perasaan burukku ini memang tidak pernah salah. Aku rasa kalian sudah melakukan yang seperti ini berkali-kali. Siapa yang menyuruh kalian? Tanya Mu Hyuk tegas. Kami sudah mengatakan semuanya, Tuhan. Kami mohon ampuni nyawa kami, ujar salah satu pemuda itu bergetar ketakutan. Katakan dulu siapa yang menyuruh kalian. Jangan membuatku mengulangi pertanyaanku lagi. Bae, Won Chun Hyung Nim yang menyuruh kami. Dia menyuruh kami untuk menghancurkan kakinya. Bae Won Chun, itu siapa? Gumam Mu Hyuk. Bae Won Chun, siapa itu? Pekerjaannya apa dia? Tanya Mu Hyuk lagi. Dia adalah senior yang dekat dengan kami dan dia juga sering memberi kami uang saku. Saya dengar dia sekarang bekerja di sebuah perusahaan, saya tidak tahu lebih tepatnya. Nama Bae Won Chun, itu sama dengan nama Direktur Eksekutif Geksung Construction, Tuan, gumam Sekretaris Ma menimpali. Dia menjanjikan uang saku lalu menyuruh kami untuk melukai anak itu dan kabur bersembunyi di kota Gangnam. Saya bersumpah, itu sudah semuanya. Kau dapat uang berapa? Tanya Mu Hyuk datar. Ya, pemuda itu tidak menjawab. Sekretaris Ma mengayunkan tongkat ke arah pemuda itu. Pemuda itu bergumam gugup. Tunggu, aku akan mengatakannya.
Tanpa menunggu, Sekretaris Ma langsung menghajarnya keras. Kau, ringis pemuda itu. Kan sudah kubilang jangan membuatku mengulangi perkataanku lagi. Kau dapat berapa? 500.000, kami masing-masing mendapat 500.000 won, Tuan. Karena kalian bertiga, jadi 1,5 juta. Hah, dalam hati Mu Hyuk bergumam, aku tidak percaya hidup Hyun Sung jadi hancur berantakan hanya gara-gara uang 1,5 juta won. Tiba-tiba telepon genggam di sakunya berdering. Halo, Myung-soo, maaf tapi sekarang aku lagi agak. Mu Hyuk, panggil seseorang di seberang sana. Hyun Sung sudah sadar. Mendengar itu, Mu Hyuk terkejut. Di rumah sakit. Paman, Myung-soo, panggil Mu Hyuk berlari masuk ke dalam ruang inap mendekati mereka. Mu Hyuk. Hei, Hyun Sung, apa kau bisa mendengar suaraku? Hyun Sung, ini aku, Mu Hyuk. Mu Hyuk, Hyun Sung bergumam pelan. Iya ini aku Mu Hyuk, apa kau sudah sadar? Syukurlah, aku benar-benar bersyukur, gumam Mu Hyuk mengenggam erat tangan Hyun Sung. Setelah memastikan keadaan Hyun Sung, Mu Hyuk dan ayah Hyun Sung berbicara di ruangan dokter. Seperti yang sudah saya duga, ini akan sulit untuk dilakukan. Meskipun pasien menjalani rehabilitasi dengan baik, mungkin hanya kemampuan berjalannya saja yang akan kembali, ujar dokter terus terang. Kalau untuk kembali berolahraga, sepertinya dia harus menyerah. Ayah Hyun Sung memejamkan matanya membayangkan nasib anaknya. Hah, bagaimana ini? Hyun Sung kami, seumur hidup yang dia lakukan hanya berolahraga, sekarang bagaimana dia akan hidup? Kini Mu Hyuk berada di kantin rumah sakit, sedang mencoba menghubungi seseorang. Sekretaris Ma, ini saya, Mu Hyuk. Tangkap Bae, Won Chun, sekarang juga, gumam Mu Hyuk dengan wajah datar. Dengan cepat, Sekretaris Ma menjalankan perintah tuannya. Kini di dalam gudang. Bae Won Chun terikat di kursi dengan mulut diperban kuat. Dengan kasar, Sekretaris Ma melepaskan perban dari mulut Bae Won Chun. Woi, brengsek, siapa yang mengirimmu? Teriak Bae Won Chun tak terima. Apa kau tahu aku ini siapa? Aku ini Bae Won Chun dari geng Geksung kota Chongju. Teriaknya marah. Aku tahu, kau benar Bae Won Chun dari Geksung Construction kan? Gumam Mu Hyuk mendekati pria sombong itu. Memang karena kau itu mantan preman. Kau berbeda dari bocah-bocah yang aku lihat kemarin ya. Gumam Mu Hyuk meremehkan. Aku melihat ada tekad yang hidup di matamu. Bangsat, kau itu siapa? Dasar bocah kecil ini, otakmu itu pasti udah hilang ya. Bae Won Chun, apakah sekarang penting bagimu untuk mengetahui siapa aku ini? Baca situasinya, apa kepalamu itu sudah tidak bisa dibuat berpikir lagi? Kau bilang apa, bangsat? Teriak Bae Won Chun tak terima. Dengan keras Sekretaris Ma menendang kursi itu hingga terjungkal ke belakang. Tidak hanya itu, Sekretaris Ma kembali melayangkan tendangan bebas tepat mengenai wajah Bae Won Chun. Sekretaris Ma menarik baju Bae Won Chun dengan kasar. Bae Won Chun meringis ketakutan. Aku akan menanyakan ini sekali lagi, dengarkan baik-baik. Siapa yang menyuruhmu menabrak Park Hyun Sung dengan mobil? Park Hyun Sung, kenapa kau tiba-tiba menyebut nama bocah itu? Jadi kau itu berani tapi tidak pakai ya? Pikirkan baik-baik sebelum kau bicara, kalau kau mau hidup, buang loyalitasmu itu. Yang menurutmu itu Jo Hyun bukan? Tanya Mu Hyuk datar, sementara Bae Won Chun membelalakkan matanya terkejut. Biar aku rangkuman dulu, kalau yang aku katakan ini benar, anggukkan kepalamu. Karena Park Hyun Sung tidak mau merelakan tempatnya di tim nasional untuk Olimpiade, Jo Hyun Bu memberimu sebuah perintah. Agar kau memberi uang untuk berdebar-berdebar ojo itu lalu menyuruh mereka menabrak Park Hyun Sung. Dengan menggunakan mobil, benar? Tanya Mu Hyuk. Bae Won Chun menganggukkan kepalanya. Hah, bangsat, ujar Mu Hyuk menahan amarahnya. Buat semua berdebar itu cacat lalu buang mereka ke sebuah pulau terserah dimanapun itu. Baik, Tuan. Saya tinggal keluar dulu, tolong kerjakan dengan rapi ujar Mu Hyuk melangkah pergi keluar ruangan. Sementara di dalam gudang, suara-suara patahan terdengar begitu nyaring. Sementara Mu Hyuk berdiri tenang diam menatap suasana malam menjelang pagi. Saya telah membereskan mereka sesuai dengan perintah Anda, Tuan. Tolong cari tahu segalanya tentang Geksung Construction. Mulai dari konstruksi yang sedang berjalan saat ini, kondisi finansial, hingga daftar pemegang saham perusahaan mereka, semuanya. Baik, Tuan ucap Sekretaris Ma menunduk patuh. Kini Mu Hyuk berada di kantornya yang ada di Seoul. Ia duduk sambil menghubungi seseorang. Park Dong-soo, ini saya Mu Hyuk. Oi Kim Mureok ada apa nih? Lagi ada masalah di Seoul kah? Bos Park Dong-soo, sepertinya kita harus memulainya lebih cepat dari yang sudah direncanakan. Mendengar ucapan Mu Hyuk, Park Dong-soo terheran. Kepindahan bisnis Anda ke Seoul, tegas Mu Hyuk lagi. Di sebuah hotel megah. Park Dong-soo dengan tenang duduk menunggu seseorang. Tiba-tiba, orang yang ditunggu-tunggu melangkah masuk.
Melihat itu, Park Dong-su bergumam heboh melambaikan tangannya. Oi, Mureok, Kim Mureok, cepat sini. Melihat tingkah konyol Park Dong-su, Sekretaris Ma hendak menghajarnya yang langsung ditahan cepat oleh Mu Hyuk. Selamat datang, urusan di Busan sudah Anda selesaikan semuanya akan? Tanya Mu Hyuk menuntut. Pastinya dong, karena aku nggak mau malu di hadapanmu, semua sudah aku selesaikan dengan sangat rapi, gumam Dong-su bangga. Jadi, sekarang apa yang harus aku lakukan? Tanya Dong-su penasaran. Kalau kita mau memindahkan bisnisku ke Seoul, seperti yang kau katakan. Ngomong-ngomong, apakah Anda mengenal CEO Jo Hyun-gu dari Geksung Construction? Jo Hyun-gu, preman Chongju, Jo Hyun-gu. Tanya Dong-su menerka. Apakah Anda mengenalnya dengan baik? Tanya Mu Hyuk menuntut. Kalau saling menyapa waktu kebetulan ketemu gitu pernah. Aku memang pernah dengar kalau dia membangun perusahaan konstruksi setelah hanya menjalankan beberapa klub malam dan room salon. Emang ada apa sama orang itu? Saya ingin Jo Hyun-gu hancur habis-habisan. Lalu Anda ambil alih itu Geksung Construction. Apa? Jo Hyun-gu, Geksung Construction? Tanya Dong-su terkejut. Anda bisa melakukan itu kan? Nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia bukan lawan yang mudah. Kalau di Chongju sudah jelas, tapi di Seoul sepertinya dia juga punya koneksi dengan para pegawai negeri dan politisi. Karena itulah caranya preman sepertinya bisa berubah menjadi seorang pebisnis. Biar saya yang membereskan koneksi di belakangnya. Kalau begitu, Anda bisa menang melawannya kan? Tanya Mu Hyuk lagi. Harus dilawan dulu baru tahu. Tapi kalau ingin berperang dengan mereka, bisa gak kau coba pastiin dulu seberapa besar kekuatan pasukan mereka? Gumam Dong-su serius. Pertama kita ambil alih dulu Geksung Construction dan buat cabang Chongju. Lalu ketika waktu yang tepat tiba, saat itu kita akan mengembangkan bisnis Anda ke seluruh Seoul. Hah, baru datang kau langsung menyuruhku perang, ucap Dong-su malas. Ya, okelah. Terus gimana? Apa kau mau aku menyerangnya sekarang? Sebelum itu tolong kerjakan suatu pekerjaan yang lain. Jo Hyun-gu punya anak yang bernama Jo Chanyol. Si brengsek itu. Buat agar dia tidak berjalan lagi selamanya. Dong-su terkejut mendengar perintah Mu Hyuk. Bukan, Jo Hyun-gu-nya, tapi kau malah menyuruhku membereskan anaknya. Kalau itu sih bertentangan dengan prinsipku, gumam Dong-su percaya diri. Buat agar dia tidak bisa berjalan dengan kedua kakinya lagi selamanya, gumam Mu Hyuk datar. Kau tahu kalau kau itu bukan anak yang akan melakukan itu tanpa alasan. Jadi, ada apa? Tanya Dong-su bingung. Wajah Dong-su berubah geram mendengar penjelasan Mu Hyuk. Dong-su mematikan puntung rokoknya kemudian bergumam. Baiklah. Aku paham, besok pasti akan sudah selesai, ujar Dong-su bangkit dari duduknya. Terima kasih, gak perlu terima kasih. Kalau dia adalah orang yang kau anggap sebagai saudara, bukankah itu berarti dia saudaraku juga? Benar tidak, adikku Mu Hyuk? Tidak membiarkan orang yang mengusik keluarga adalah prinsip besar di dunia ini. Gumam Dong-su penuh dendam. Mobil Mu Hyuk melaju sedang di jalanan raya. Ini adalah informasi hasil riset tentang Jo Hyun-gu dan Geksung Construction. Karena perusahaan ini belum terdaftar di bursa saham, sebagian besar sahamnya dipegang oleh Jo Hyun-gu dan keluarganya. Lalu dia juga membagikan sedikit sahamnya untuk beberapa bas tingkat menengah di perusahaannya. Dia juga telah berteman lama dengan Kim Se-yong, anggota Dewan Partai yang berkuasa selama 3 tahun, dan tampaknya dia juga yang menyediakan dana politik untuknya. Berkat itu, sebagian besar proyek konstruksi yang didanai pemerintah di Chongju dilaksanakan oleh Geksung Construction. Selain itu dia juga memiliki kuasa yang cukup besar di Asosiasi Judo Negara. Berarti selama aku bisa mendapatkan saham yang dipegang Jo Hyun-gu, tidak akan ada masalah besar dalam mengambil alih Geksung Construction. Bagaimana dengan informasi korupsinya? Saya menemukan satu paket penuh korupsi yang dilakukan perusahaan mereka. Tanpa perlu menggali terlalu dalam, hanya dengan sedikit menyentuhnya saja, informasi tentang korupsi yang mereka lakukan terus-menerus keluar. Kalau kejaksaan berniat ingin menyelidiki mereka, mereka pasti dapat dipenjarakan dengan mudah, terang Sekretaris Ma menjelaskan informasi yang didapatkannya. Tapi kenapa Anda sampai perlu menggunakan orang-orang itu? Padahal kalau Anda mau, saya bisa merekrut beberapa orang kenalan saya dan membereskan semua itu sendiri. Dalam peperangan, kita itu harus menggunakan senjata yang sesuai dengan lawannya. Lalu semakin banyak senjatanya, akan jadi semakin bagus juga, ya kan? Apa Anda sungguh bersiap-siap untuk sebuah peperangan? Tanya Sekretaris Ma. Ya, jawab Mu Hyuk yakin. Kita harus mempersiapkan diri untuk peperangan yang tidak bisa dihindari ini. Di sebuah tempat makan sederhana, kini Mu Hyuk dan Jaksa Yun kembali berjumpa. Setelah berbicara denganmu saat itu, aku sedikit mencari tahu tentang Geksung Construction. Bukankah ukuran perusahaan ini terlalu kecil untuk jadi incaran Ketua Chon? Bukan ketua yang mengincar perusahaan ini, tapi saya berencana untuk menghancurkan CEO Geksung Construction yang bernama Jo Hyun-gu itu. Jaksa Yun memejamkan matanya berpikir.
Dalam hati Mu Hyuk bergumam, dia tidak langsung memberikan jawaban. Apakah ini permintaan yang terlalu sulit, Pak Kepala Kejaksaan? Tanya Mu Hyuk. Kalau ingin menyelidiki mereka hingga ke akar-akarnya, sepertinya kita perlu bantuan dari Kejaksaan Agung juga ini. Kalau udah terlibat sama anggota Dewan Kim Se-yong, ini bukan kasus yang bisa dipegang oleh Kejaksaan Negeri kami. Meskipun dia bukan anggota fraksi presiden, tetap saja dia adalah anggota Dewan Partai berkuasa selama 3 tahun berturut-turut, bukan? Tidak bisa, harus Anda yang memegang kendali penuh kasus ini, tegas Mu Hyuk. Begitu kasus ini dipindahkan ke Kejaksaan Agung, saya jadi tidak bisa mengendalikan kasus ini dengan kuasa yang saya miliki saat ini. Mungkin itu akan bisa dilakukan dengan bantuan kakek, tapi kali ini saya ingin balas dendam langsung dengan kedua tangan saya sendiri. Anggota Dewan Kim Se-yong, yang wilayah konstitusinya adalah Cheongju, banyak membantu Jo Hyun-gu dalam mendirikan perusahaan konstruksi. Tidak hanya di Cheongju, mereka juga banyak melibatkan pegawai negeri di Seoul. Karena ini melibatkan politisi dan banyak pegawai negeri, ini berpotensi akan menjadi sebuah skandal berskala besar. Jadi bukankah ini akan bermanfaat bagi Pak Kepala Jaksa jika masalah ini diselesaikan dengan baik? Jadi dia ini, satu bedebah yang melibatkan banyak orang ya. Baiklah, semua itu sudah cukup untuk mendapatkan surat perintah penangkapan. Aku pasti akan memborgolnya dalam jangka waktu 1 minggu, gumam Jaksa Yeon yakin. Sebelum Anda pergi menangkap Jo Hyun-gu, tolong bocorkan informasi itu ke pihak Kim Se-yong. Kau menyuruhku membocorkan informasi. Kenapa? Kalau gitu mereka bakal kabur dong. Saya mohon, ini tidak bisa diakhiri hanya dengan memborgol kedua tangan mereka. Malam harinya, di sebuah klub malam. Ayo minum aja sepuasmu. Senior Hyun Sung sedang bersenang-senang. Emang nggak masalah opa sekarang minum-minum? Bukannya besok ada pertandingan penting ya? Pertandingan buat memilih anggota perwakilan tim nasional itu. Hei, kalau dengan kemampuanku itu masuk tim nasional sambil menutup mata juga bisa. Lagian pemenangnya itu dari awal udah ditentukan, ujar Chanyol percaya diri. Makanya itu, ngapain coba bocah itu pakai keras kepala segala, sampai dia sekarang berakhir kayak gitu. Siapa? Tanya wanita itu. Pokoknya ada, bocah yang sok-sokan tanpa tahu di mana tempat seharusnya dia berada. Di saat hendak pulang, Chanyol bergegas membuka mobilnya. Namun tiba-tiba, Jo Chanyol, panggil seseorang dari belakang. Gimana kalau kau ikuti saja kami tanpa membuat keributan? Kalian siapa? Nanti juga kau tahu sendiri, udah ikuti saja kami. Berani-beraninya kau memegangku. Chanyol menarik baju pria itu hendak membantingnya, namun sangat berat. Oi, kau ngapain? Bukannya kau itu kepilih jadikan tidak perwakilan tim nasional ya? Kalau dengan kemampuan yang cuma segini, gimana caranya kau bisa jadikan di depan perwakilan tim nasional dah? Padahal aku pengennya membawaku tanpa membuat keributan, kayaknya nggak bisa ya? Sementara Chanyol sudah sangat ketakutan. Chanyol meringis ngilu melihat palu besar di tangan salah satu pria di depannya. Suruhan Dongsu, menghajar Chanyol tanpa ampun. Sedangkan Mu Hyuk duduk dengan tenang di dalam mobil. Mu Hyuk, aku udah selesai mengurus dia, ujar seseorang dari seberang telepon. Kerja bagus, jawab Mu Hyuk. Sekarang, mari kita menangkap Jo Hyun-gu dan pergi menguasai Seoul, gumam Mu Hyuk datar. Pagi yang cerah, di rumah sakit Samson. Chanyol, teriak seseorang memasuki ruangan anaknya. Ayah. Apaan ini? Kenapa kakimu jadi begini? Kenapa kamu jadi begini? Siapa yang melakukannya, teriak Jo Hyun-gu penuh emosi. Jo Hyun-gu, diam terpaku. Pikirannya melayang dan mencari siapa yang melakukan itu pada anaknya. Bajingan mana yang berani menghancurkan tendon Akilis anakku? Kau ingat wajah mereka? Apa tidak ada wajah yang ku kenal? Mereka semua orang yang baru pertama kali kulihat. Mereka punya aura yang bikin merinding. Mendengar ucapan anaknya, dalam hati Jo Hyun-gu bergumam. Si brengsek Won Chun juga tiba-tiba menghilang. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi di sekitar sini. Sebenarnya bajingan macam apa mereka ini? Jo Hyun-gu menerka-nerka. Di tempat lain, Mu Hyuk sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Selama ini, mereka lolos begitu saja sampai aku sendiri tidak habis pikir, ini benar-benar paket lengkap korupsi. Selain itu, mereka juga diduga terlibat dalam beberapa kasus orang hilang, ujar seseorang dari telepon. Jo Hyun-gu itu, rupanya memang licik, dia bisa lolos dari semuanya selama ini. Tapi ini bukan masalah yang bisa ditangani anggota Dewan Kim Se-yong, bahkan presiden pun tidak bisa menghentikannya, jelas Jaksa Yun. Saat mereka tertangkap, sudah pasti langsung masuk penjara. Setelah mendengar penjelasan dari kepala Jaksa Yun, telepon itu pun berakhir. Mu Hyuk kembali menghubungi seseorang. Direktur Park, ini Mu Hyuk. Besok, Jaksa akan masuk ke Geksung Construction. Kemungkinan, mereka akan mencoba kabur hari ini. Jangan khawatir, jawab Dongsu santai. Jika mereka kabur, pastikan dulu tempat persembunyiannya. Saya juga akan ikut pergi.
Kau mau ngapain? Kau nggak percaya aku? Tanya Dongsu heran. Saya harus melihatnya langsung dengan mata saya sendiri. Saya tidak bisa melewatkan momen kehancuran orang itu. Di jalan raya, mobil Jo Hyun-gu melaju sedang. Direktur, ada masalah besar, ujar bawahannya dari telepon. Apa? Tanya Jo Hyun-gu terkejut. Sekarang, jaksa telah menyerbu kantor, ucap seseorang dari seberang telepon. Apa? Kenapa jaksa datang? Di direktur, surat perintah penahanan telah keluar. Brengsek, putar balik, teriaknya pada sopir. Taesan, Chungnam, pemandangan yang begitu indah. Park Dong-su telah menunggu kedatangan orang-orangnya Jo Hyun-gu. Ini tempatnya, tanya Mu Hyuk tenang, kurang lebih ada sekitar 10 orang. Tidak sulit gumam Park Dong-su yakin. Kalau begitu, habisi mereka. Tunggu 10 menit, terus masuklah. Ujar Park Dong-su santai sambil membuang puntung rokoknya. Hei, kalian semua, hajar, suara instruksi Dong-su pada seluruh anak buahnya. Hei, jaksa Park, selama ini berapa banyak uang yang sudah ku masukkan ke lubang pantatmu? Apa, kau suruh aku urus sendiri? Teriak Jo Hyun-gu marah. Seriusan kau mau bertindak seperti ini? Hei, jaksa Park, woi. Brengsek, telepon itu hancur berkeping-keping. Hei, anggota Dewan Li masih belum bisa dihubungi. Tanya Jo Hyun-gu pada bawahannya. Rumah, kantor dewan, kantor daerah, semuanya tidak mengangkat telepon, jawabnya menunduk khawatir. Bangsat, Jo Hyun-gu geram. Waktu mau dikasih uang, dia cepet banget angkat teleponnya. Tiba-tiba, dari luar pintu didobrak dengan keras. Apa yang terjadi? Gumam Jo Hyun-gu khawatir. Aigo, HN-gu Hyung-nim. Lama tak bertemu, ujar Park Dong-su dengan bangga mengangkat senjata di tangannya. Park Dong-su, kenapa kau di sini? Udah lama ya sejak terakhir kali kita ketemu di Incheon beberapa tahun yang lalu. Dengar-dengar Hyung-nim lumayan sukses di Cheongju dan Seoul. Bajingan ini, jadi ini semua ulahmu. Jo Hyun-gu menggeram emosi. Lakukan, perintah Park Dong-su. Para anak buahnya langsung menyerang lawan. Di luar rumah, pengacara Lee Sang-geun bergumam, semuanya sudah beres, silakan masuk. Mu Hyuk dan sekretaris Ma bergerak memasuki rumah itu. Sementara di dalam sana sudah sangat kacau. Park Dong-su dengan santai duduk memandangi Jo Hyun-gu yang sudah tak berdaya. Dengar, Hyung-nim, ayo kita lakukan ini dengan mudah. Serahkan semua saham Geksung Construction yang Hyung-nim miliki, ujar Dong-su. Kalau begitu, setidaknya kau masih bisa jalan ke kantor kejaksaan dengan 2 kaki. Ayo kep jempolmu di sini, ujar Dong-su datar. Park Dong-su, bajingan gila, teriak Jo Hyun-gu tak terima. Jangan bilang kalau Chanyol juga korban rencanamu. Apa kau gila? Kenapa aku harus menyerahkannya? Hah, Hyung-nim, aku masih membiarkanmu tetap jadi manusia, setidaknya kau masih punya 1 kaki. Atau mau aku bikin cacat total? Tanya Dong-su santai. Mau aku telepon orang, anakmu sedang menunggu di depan rumah sakit tuh, ujar Park Dong-su datar. Jangan sentuh Chanyol lagi, Jo Hyun-gu mengerutkan keningnya khawatir. Hyung-nim harus mendengarkan saat aku masih berbicara. Dengan sopan, kalau Hyung-nim sampai diinjak-injak anak buahku dan jadi pincang. Apa nggak malu? Cepat, kep jempolnya sekarang, ujar Park Dong-su tegas. Dengan tubuh bergetar, Jo Hyun-gu mengambil dokumen itu. Fiuh, Jo Hyun-gu memejamkan matanya terdiam. Melihat tingkah Jo Hyun-gu yang tidak ada pergerakan. Sang-geun, telepon dia, perintah Park Dong-su pada pengacara Lee Sang-geun. Akan kulakukan, kubilang akan kulakukan, teriak Jo Hyun-gu khawatir. Di mana aku harus kep jempol? Tanyanya gugup. Park Dong-su tersenyum licik. Semuanya sudah selesai, gumam Lee Sang-geun mengecek dokumen itu. Jangan bikin malu, kalau berani ngelantur di depan kejaksaan, aku nggak bisa jamin keselamatan keluargamu yang lain. Aku yang akan urus saham yang dipegang kakak ipar dan kerabatmu yang lain, jadi kau nggak perlu repot. Astaga, udah telat, beresin ini dulu, terus kita cabut, ujar Park Dong-su meregangkan otot-ototnya. Park Dong-su menoleh ke arah seseorang yang memerhatikan mereka dari tadi. Mu Hyuk hanya diam melirik ke arah Park Dong-su. Park Dong-su beserta anggotanya keluar dari ruangan itu. Sementara Jo Hyun-gu menggeram emosi. Sialan, Park Dong-su, bajingan keparat, kau pikir aku bakal diam? Tiba-tiba seseorang melangkah mendekatinya. Mau apa kau, brengsek? Kalau urusanmu udah kelar, minggat sana, teriak Jo Hyun-gu emosi. Tendangan bebas Mu Hyuk layangkan tepat mengenai wajah Jo Hyun-gu. Brengsek, apa maksudmu, ujar Jo Hyun-gu memegang mulutnya. Urusanku baru aja mulai. Harga yang kau bayar karena melukai temanku masih belum lunas, tegas Mu Hyuk datar. Bangsat, kakau siapa? Hah? Cuma keroco bawahan Park Dong-su aja berani-beraninya, teriak Jo Hyun-gu penuh amarah. Sekretaris Ma langsung mengangkat tubuh Jo Hyun-gu. Masih belum sadar juga? Tanya Mu Hyuk mendekat.
Kalau kau bisa seberani itu karena mempercayai anggota Dewan Kim Se-yong, sebaiknya kau menyerah saja. Karena aku akan membuat kalian berdua bertemu di penjara. Apa? Gumam Jo Hyun-gu terkejut. Kau pasti merasa dunia ada di genggamanmu kan? Dengan cara apapun kau membuat polisi, kejaksaan, bahkan sampai anggota dewan mendukungmu dari belakang. Kau pasti sangat bahagia kan? Seorang mantan preman kroco sepertimu bermain-main jadi bos perusahaan kelas menengah. Sekarang, semua orang yang berhubungan denganmu akan kehilangan segalanya yang mereka miliki karenamu. Dan mereka pun akan membencimu hingga setengah mati. Kakao, sebenarnya, siapa? Hah? Teriak Jo Hyun-gu tak terima. Aku adalah sahabat dari orang yang hidupnya hancur. Gara-gara kau, Jo Hyun-gu membelalakkan matanya terkejut mendengar ucapan pemuda di depannya. Tinjuan keras mendarat di wajah Jo Hyun-gu. Tidak hanya sekali, Mu Hyuk kembali mengajarnya tanpa henti. Hingga Jo Hyun-gu terjungkal ke belakang. Hei, hentikan, aku mohon ampuni aku. Tidak, mohon ampuni saya, ujar Jo Hyun-gu ketakutan. Saya bersalah, saya mengaku kalau semua ini salah saya. Jadi saya mohon, maafkan saya. Melihat itu, dalam hati Mu Hyuk bergumam. Aku tidak percaya hidup Hyun Sung jadi hancur cuma gara-gara berdebah brengsek ini. Ini polisi, semuanya diam di tempat, ucap petugas memasuki ruangan itu. Polisi, teriak Jo Hyun-gu terkejut. Baguslah kalian datang, orang-orang sialan ini baru saja. Perkenalkan saya jaksa, Choi Pilsu dari kantor Kejaksaan Negeri Pusat, gumamnya menunduk sopan pada Mu Hyuk. Saya sudah mendapatkan kabar dari Pak Kepala Kejaksaan Negeri. Mohon kerjasama untuk kedepannya. Oh, Jo Hyun-gu ditahan oleh polisi. Bangsat, lepaskan aku, teriaknya memberontak. Panggil 119. Setelah itu, nama Jo Hyun-gu dan Kim Se-yong menjadi topik pembicaraan hangat di berita koran dan televisi selama beberapa hari. Sementara itu, partai oposisi pun mulai menargetkan Blue House. Dengan mengatakan bahwa itu adalah skandal yang melibatkan seluruh pemerintahan partai berkuasa. Kemudian partai berkuasa menarik garis batas, dengan mengatakan bahwa itu hanyalah korupsi pribadi yang tidak ada hubungan sangkut pautnya dengan partai maupun pemerintahan. Lalu Kepala Kejaksaan Negeri Yun yang berani dan tidak takut kepada pemerintah pun memberikan kesan baik di mata publik. Namun, orang-orang yang berkuasa tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa menangkap anggota parlemen dari partai yang berkuasa tanpa seizin presiden. Beberapa hari berlalu, kini di rumah sakit. Hyun Sung masih terbaring sakit. Mu Hyuk dengan sabar merawat sahabatnya itu. Apa kau sudah dengar tentang apa yang terjadi pada Jo Chanyol? Tanya Mu Hyuk memulai percakapan. Hyun Sung terdiam heran, katanya tendon Akilisnya diputus. Aku bahagia banget mendengar orang yang melakukan ini padamu jadi seperti itu, ujar Mu Hyuk lagi. Mu Hyuk, apa jangan-jangan, kau yang, tapi kenapa? Ujar Hyun Sung heran. Apanya yang kenapa? Kan gara-gara si brengsek itu kau sampai jadi terluka seperti ini. Kalau misal ada yang mengganggu orang-orangku di masa depan nanti, aku pasti akan membalasnya 10 kali lipat. Tidak, aku akan membalasnya 100 kali lipat lebih kejam. Gumam Mu Hyuk tegas. Aku dengar kabar dari teman klub judoku. Katanya situasi di klub judo saat ini sedang kacau balau. Pertama, tentang senior Chanyol yang harus hidup dengan cacat untuk selamanya. Lalu kepala pelatih yang ditangkap polisi karena ketahuan disuap dalam pemilihan anggota tim perwakilan nasional. Dan pelatih-pelatih yang lain juga pada mengundurkan diri setelah diselidiki polisi. Apa kau memang harus melakukannya hingga sejauh ini? Tanya Hyun Sung gunda dengan tindakan Mu Hyuk. Udah pastilah, apa kau pikir hanya dengan berbicara bisa menyelesaikan masalah dengan orang-orang itu? Coba kalau kau yang jadi aku, apa kau masih akan berpikir kalau perbuatanku ini berlebihan? Hyun Sung terdiam. Mu Hyuk, sekarang aku merasa kalau kau itu sangat menakutkan. Menakutkan? Apanya? Apa kau takut kalau bisa saja aku melakukan hal yang seperti itu padamu? Bukan itu maksudku, yang aku maksud itu, kau sekarang sudah berubah sangat banyak, Mu Hyuk. Bukannya kau sudah tahu, kalau aku itu hidup dunia yang mengharuskan aku melakukan itu. Karena satu-satunya cara bertahan hidup di dunia ini adalah harus membunuh lebih dulu kalau tidak ingin mati dibunuh. Mu Hyuk, kau itu sebenarnya kenapa? Kok bisa? Hyun Sung bingung. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, sudah kuduga, dia masih terlalu muda. Kalau ingin membuatnya berada di sampingku, masih memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Kau harus memulihkan tubuhmu dengan baik lalu pulanglah. Dan sepertinya nanti ketika hari kepulanganmu, aku tidak akan bisa datang menemanimu, ujar Mu Hyuk bangkit dari duduknya. Mu Hyuk, panggil Hyun Sung melihat sahabatnya pergi meninggalkannya. Di kediaman Chon Tae-san, dia berakhir menangkap seluruh pihak terkait saat ingin menghabisi sebuah perusahaan konstruksi kecil. Tapi dia sampai menggunakan kartu bantuan Yun Chang-ho. Gumam Chon Tae-san tak habis pikir dengan tingkah Mu Hyuk. Sudah kuduga, Mu Hyuk itu memang masih belum matang.
Harusnya dia rebut aja segalanya. Seluruh pihak yang terlibat dalam insiden ini telah tertangkap di wilayah kekuasaan kita. Karena ekosistem di wilayah ini, kita yang mengelolanya, mereka tidak akan pernah bisa keluar untuk selamanya. Benar, kita harus membuat mereka merasakan rasa sakit yang lebih menyakitkan daripada kematian. Salah, kalau dia berpikir balas dendamnya sudah selesai hanya dengan merebut perusahaan dan membuat anak orang itu jadi sama cacatnya, ucap Chon Tae-san. Namun, bukankah sekarang eranya sudah berubah? Sudah ada banyak yang berbeda kalau dibandingkan dengan era ketua dulu, gumam Sekretaris H. Aku tahu kalau itu sudah berubah. Tapi ada satu peraturan yang selamanya tidak akan pernah berubah. Manusia yang pernah menjadi musuh kita, suatu saat nanti pasti akan kembali menjadi musuh kita lagi. Oleh karena itu, seharusnya kita membuat mereka merasa takut kepada kita dengan pasti. Tapi sepertinya Mu Hyuk masih belum paham tentang itu, gumam Chon Tae-san mengerutkan keningnya. Sementara itu, di lapas. Bangsat, terus jadinya gimana? Kapan aku bisa keluar dari sini? Teriak Jo Hyun Gu emosi. Akibat dari suasana politik saat ini yang sedang buruk, saya bahkan tidak bisa menyinggung tentang itu. Mungkin Anda bisa keluar dari sini dengan masa percobaan sekitar 1 tahun lagi. Lalu bagaimana dengan Chanyol? Dia sudah dipulangkan, tapi dia masih terlihat kesusahan dalam berjalan, ujar anak buahnya. Bangsat, Park Dong-su dan teman-teman brengseknya itu, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Terus si bocah bedebah itu, apakah udah cari tahu tentang dia? Namanya Kim Mu Hyuk, dan dia adalah cucu dari Ketua Chon Tae-san, Raja Rentenir Myeongdong. Apa? Dia, cucu Ketua Chon Tae-san? Tanyanya terkejut heran. Si bocah itu, benar, jawab bawahan Jo Hyun Gu. Sepertinya Anda telah mengganggu orang yang salah. Waktu kunjungan berakhir, kini Jo Hyun Gu kembali masuk ke dalam sel. Dalam hati ia bergumam, bangsat, siapa sangka kalau dia itu cucu Ketua Chon Tae-san. Padahal aku hanya sedikit menyentuh bocah biasa yang ada di klub judo. Kok bisa sampai terhubung hingga ke Ketua Chon Tae-san itu loh? Apa aku benar-benar telah membuat kesalahan yang sangat besar? Gak taulah, sialan, bodoh amat, mau itu Chon Tae-san atau siapapun itu, semuanya akan aku bunuh begitu aku keluar dari penjara ini. Sebaiknya mereka yang ada di luar sana bersiap-siap, lanjutnya bertekad. Tiba-tiba penghuni lapas lain berpapasan dengan Jo Hyun Gu. Jo Hyun Gu mengenali sosok pria itu lalu bergumam, kau mau ngapain hah? Jo Hyun Gu menoleh ke arah petugas yang mengawasinya. Dengan santai, pria itu menghujamkan sesuatu ke tubuh Jo Hyun Gu. Keuaf, Jo Hyun Gu meringis kesakitan. Darah mengucur deras dari tubuhnya. Jo Hyun Gu terjatuh membelalakkan matanya. Kediaman Chon Tae-san. Suara Chon Tae-san menggema di ruangan. Benar, emang harus gitu dong. Harus gitu, baru pantas buat jadi cucuku. Apakah Tuan Muda akan baik-baik saja? Dia kan masih muda, tapi kalau sudah terbiasa dengan cara ini, bukankah itu? Tidak, dia memang harus jadi lebih kejam daripada siapapun. Dia harus bisa memberikan rasa takut yang paling mengerikan dan yang tidak pernah bisa lawannya. Bayangkan. Kalau ingin bertahan hidup saat melawan perkumpulan compong, ujar Chon Tae-san memantik api rokoknya. Di kediaman Ketua Song. Cucuku banyak merepotkanmu, ya, ujar Chon Tae-san memulai percakapan. Merepotkan apanya? Justru aku banyak belajar dari Mu Hyuk. Dia membuatku membayangkan hal-hal yang belum pernah terpikirkan seumur hidupku, ujar Ketua Song kagum. Apa hari ini kau datang langsung untuk membanggakan cucumu yang pintar itu? Yah, karena katanya Mu Hyuk kami menunjukkan kinerja yang baik, aku jadi mau sedikit pamer. Astaga, Ketua Chon, ternyata kau juga sudah menua. Orang yang dulu tidak punya darah dan air mata, sekarang datang ke sini hanya untuk membanggakan cucunya. Yang tidak punya darah dan air mata itu justru kau. Saat kita pertama bertemu, aku sampai bingung kau ini direktur perusahaan konstruksi atau preman kampung. Waktu itu kau datang untuk meminjam uang karena kekurangan dana untuk membangun pabrik, dan malah mencekikku sambil berteriak kalau pabriknya tidak jadi dibangun, aku yang harus tanggung jawab, kan? Karena waktu itu, hanya kau satu-satunya tempat untuk meminjam uang. Aku nekat melakukan itu karena kupikir aku pasti bangkrut kalau kau tidak meminjamkan uang padaku. Bukankah karena waktu itu kau langsung meminjamkan uang padaku, aku jadi bisa membangun pabrik itu dan bisa mengembangkan Dahyun sampai seperti ini sekarang. Dulu kau ini penuh semangat, tapi sekarang kenapa malah mengurung diri di ruangan sempit seperti ini? Untuk apa kau terjun ke dunia politik? Karena muak, benar-benar muak, kau kan juga pernah mengalaminya sendiri, jadi kau pasti paham, kan? Setiap kali pemilu datang, mereka selalu minta uang lah, inilah, itulah, ujar Ketua Song malas. Mereka menyelenggarakan pemilu dengan uang kita, lalu begitu rezim berganti, mereka memperlakukan perusahaan kita seperti tikus yang harus ditangkap. Makanya aku berpikir, lebih baik aku yang turun tangan langsung untuk menggunakan uang itu. Mendengar itu, dalam hati Mu Hyuk bergumam,
Ketua Song yang maju dalam pemilu presiden terakhir mendapat 16,8% suara, itu jauh melebihi ekspektasi. Karena itu, Presiden terpilih Kim Man-sam jadi khawatir dan menekan bank untuk memblokir pinjaman, serta melakukan penyelidikan pajak besar-besaran sampai membuat Ketua Song menyerah untuk kembali ke dunia politik. Jadi sekarang kau cuma mau terus bersembunyi di rumah demi menjaga hubungan dengan pemerintah? Tanya Chon Tae-san. Mulai sekarang, biarlah anak-anak yang mengurusnya. Bukankah kau dan aku sudah saatnya untuk mundur? Ujar Ketua Song tenang. Dalam hati Mu Hyuk kembali bergumam. Ketua Song Yang Ju dari Dahyun. Beberapa tahun ke depan, saat dia meninggal, Dahyun yang merupakan konglomerat nomor 1, tercerai-berai oleh anak-anaknya dan terbagi menjadi beberapa grup. Setelah itu, grup Samsung milik menantunya, Chen So-man, akan naik dan menggantikan posisi perusahaan itu. Tentu saja, itu semua bisa terjadi karena dukungan kuat dari kekuatan finansial Keon So-man yang mewarisi kekayaan sang kakek. Saham yang dimiliki kakeknya, saham-saham yang kini sedang kukumpulkan. Dengan itu, tergantung dari siapa yang akan aku dukung. Masa depan Dahyun, tidak, masa depan para konglomerat Korea akan berubah secara drastis. Oh, ada tamu yang datang ya, ujar seorang pemuda melangkah masuk. Song Hyung-soo, cucu pertama Ketua Song. Perusahaan yang dulu tercerai-berai dan nyaris runtuh, kini akan disatukan kembali di bawah nama Dahyun oleh ketua generasi ketiga. Ketua Chon sudah lama sekali tidak bertemu. Anda sehat-sehat saja, bukan? Ucapnya menunduk sopan. Oh, ya, Hyung-soo. Sudah lama tidak bertemu, ya. Ini cucuku, gumam Chon Tae-san. Mu Hyuk bangkit menyapa menunduk sopan. Nama saya Kim Mu Hyuk. Ah, jadi Anda orang yang belakangan ini sering datang, ya. Senang bertemu dengan Anda, saya Song Hyung-soo, timpalnya menjabat tangan Mu Hyuk. Hyung-soo, bisakah kau ajak Mu Hyuk keliling taman sebentar? Baik, kakek. Kedua pemuda itu meninggalkan ruangan itu. Kita yang dulu hidup liar tanpa tahu takut pada dunia, ini masih hidup dan bahkan bisa melihat cucu-cucu kita yang sudah tumbuh dewasa. Waktu memang berjalan luar biasa cepat, ujar Ketua Song. Sudahlah, tidak perlu bertele-tele lagi, katakan saja langsung. Orang seperti kau yang seumur hidup selalu menyampaikan maksud begitu bertemu, kenapa hari ini malah seperti anak anjing yang gelisah seperti mau buang air? Aku memang tidak bisa membohongi matamu, ya. Chon Tae-san terkekeh kecil. Aku berencana untuk segera menyerahkan sebagian besar saham milikku kepada cucuku, termasuk hampir semua saham dari anak perusahaan Dahyun. Jadi, seperti yang beredar di Myeongdong akhir-akhir ini, tampaknya kau benar-benar berniat membentuk Mu Hyuk sebagai penerus, ya. Tapi apakah So-man dan So-han bisa menerimanya? Tanya Ketua Song heran. Menyerahkan perusahaan langsung pada cucu tanpa melalui anak-anakmu sendiri, itu bisa memicu badai dalam keluarga, bukan? Lagi pula dia bukan cucu langsung dari garis keturunan ayah, tapi keturunan dari pihak ibu, kan? Aku masih hidup, jadi tak perlu khawatir. Tapi aku tak ingin dia menjalani kehidupan sepertiku, jawab Chon Tae-san. Sebagian usaha lintah darat akan aku wariskan pada anak-anakku. Dan untuk Mu Hyuk, aku ingin mengajarinya kehidupan yang terang, di tempat yang layak. Tapi tetap saja, dia baru 20 tahun. Bukankah ini terlalu cepat? Gumam Ketua Song heran. Kau juga pasti sudah menyadarinya, kan? Bahwa Mu Hyuk bukan anak biasa, gumam Chon Tae-san melirik Ketua Song. Anak itu memiliki kemampuan untuk melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Ia bisa menerima pemikiranku dengan terbuka, namun tetap memiliki ketegasan dan menegakkan pendiriannya sendiri dengan penuh keyakinan. Selama beberapa tahun aku mengamatinya, dia tak pernah mengingkari janjinya, dan selalu memberikan hasil melebihi ekspektasiku. Jadi, apakah mataku ini masih bisa tertuju pada anak-anakku? Lanjut Chon Tae-san. Ketua Chon, aku tidak pernah membayangkan akan melihat sisimu yang seperti ini. Baiklah, lalu, apa yang bisa ku bantu? Chon Tae-san memejamkan matanya. Perkumpulan Chongpung, gumam Chon Tae-san. Sementara di luar ruangan, di taman belakang kediaman Ketua Song, Mu Hyuk dan Song Hyung-soo duduk santai sambil berbincang-bincang. Ah, saya sudah lihat yang itu, gumam Song Hyung-soo. Teman-teman, belajar itu adalah hal yang paling mudah, ujar Song Hyung-soo mengikuti ucapan Mu Hyuk saat ditanyai oleh wartawan pada saat lulus seleksi perguruan tinggi. Itu hanya ucapan spontan saat para wartawan tiba-tiba mengarahkan kamera. Saya tidak menyangka kalau itu akan bertahan begitu lama. Karena itu, saya jadi bahan ejekan sepanjang tahun ini, jawab Mu Hyuk santai. Hahaha, ya wajar saja, tapi tetap saja, luar biasa. Anda tidak perlu bicara formal begitu, Hyung. Usia kita saja hanya berbeda 3 tahun. Haruskah? Kau bilang, kau kuliah di jurusan hukum Universitas Korea, kan? Targetmu jadi jaksa, atau hakim? Tanya Song Hyung-soo. Untuk saat ini saya berencana mengikuti ujian pengacara, tapi saya belum memutuskan jalur kariernya, jawab Mu Hyuk santai. Aku berasal dari jurusan manajemen, karena kemampuanku belum cukup, aku tidak berhasil masuk Universitas Korea.
Namun, karena aku akan segera lulus, aku merasa perlu melanjutkan studi ke luar negeri. Memang, seperti yang biasa dilakukan anak-anak keluarga konglomerat, studi ke luar negeri hanya untuk mempercantik latar belakang akademik. Tapi, demi menghormati kakekku aku berencana untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Melihat pria muda yang ada di hadapannya, dalam hati Mu Hyuk bergumam. Dalam kehidupan sebelumnya, kami hanya sempat berpapasan sebentar di pemakaman Ketua Song, dan tidak memiliki hubungan apapun. Setelah berbicara seperti ini, rasanya sulit membayangkan bahwa di masa depan ia akan menjadi sosok yang penuh karisma. Bagaimana pendapat Anda tentang kakek saya? Tanya Song Hyung-soo. Beliau memang penuh kasih sayang terhadap saya, namun mungkin terasa membebani bagi orang lain. Aku berada dalam posisi harus merawat kakek yang paling membebani di dunia, gumam Mu Hyuk tersenyum santai. Jadi kalau itu Ketua Song, aku bahkan ingin menjadikannya sebagai kakek angkatku. Apakah kau bersedia untuk bertukar? Apa? Song Hyung-soo terkejut heran. Kembali pada kedua kakek yang tengah asik berbincang. Soman dan Sohan itu bukan tandingan bagi Mu Hyuk, gumam Chon Tae-san. Tapi, jika aku mati, perkumpulan Chongpung tidak akan tinggal diam. Jika sesuatu terjadi padaku, lindungilah Mu Hyuk. Maka aku pun akan melindungi Dahyun. Perkumpulan Chongpung, beberapa dekade yang lalu, aku sangat menyesal telah bekerja sama dengan mereka demi keluar dari krisis saat itu, gumam Ketua Song menyesali tindakannya. Bukankah saat itu kita tidak punya pilihan? Kita tidak memiliki apa-apa, dan tanpa bantuan mereka, memulai usaha pun tidak mungkin dilakukan. Ya, benar, setiap kali menjalankan usaha, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Tanpa bantuan mereka, kita tidak bisa melakukan apapun. Namun, bukankah mereka telah menggunakan hal itu sebagai dalih untuk menuntut terlalu banyak hal dari kita? Timpal Ketua Song. Setiap kali kita mencoba melepaskan diri dari kendali mereka atau melawan, mereka selalu membalas dengan tindakan balasan tanpa ampun. Perkumpulan Chongpung bukanlah masalah pribadiku saja, tapi masalah kita semua. Itulah sebabnya aku datang untuk memohon bantuan padamu, gumam Chon Tae-san. Ketua Song, maukah kau melindungi Mu Hyuk untukku? Ketua Song menatap ke arah Chon Tae-san dengan wajah kekhawatiran. Selesai menyampaikan keinginannya, kini mobil Chon Tae-san dan Mu Hyuk melaju sedang di jalanan. Kalian sudah sepakat untuk saling menganggap kakak adik? Tanya Chon Tae-san. Iya, ternyata dia Hyung yang lebih sederhana dan polos dari yang saya bayangkan. Saya pikir anak konglomerat pasti akan agak merepotkan. Baiklah, jagalah hubungan kalian dan tetap berkomunikasi. Dia akan sangat membantu kamu di masa depan, gumam Chon Tae-san mengingatkan cucunya. Baik, kakek, ucap Mu Hyuk patuh. Dalam hati Chon Tae-san bergumam. Perkumpulan Chongpung, pada akhirnya, dosa asal yang kamu perbuat, akan diwariskan juga kepada anak cucu kami. Seharusnya kami menghapuskan dosa lama itu di generasi kami. Lanjut Chon Tae-san memejamkan matanya. Di Universitas Korea. Mu Hyuk, bagaimana persiapan ujian pengacaramu? Tanya Myung-soo. Ya, sedang aku usahakan, bagaimana dengan yang lain? Tanya Mu Hyuk santai. Semua orang terlalu percaya diri, mereka semua malah khawatir padamu. Kau juga jarang masuk, apa kau benar-benar belajar? Tanya Myung-soo melihat kesibukan sahabatnya itu. Aku selalu siap kapanpun, gumam Mu Hyuk percaya diri. Ah, kau menyebalkan sekali, ujar Myung-soo malas. Kim Mu Hyuk, panggil Chon Jisoo. Kedua sahabat itu serentak berbalik. Wah, wanita cantik yang waktu itu, gumam Myung-soo kagum. Katanya kamu sibuk akhir-akhir ini. Sampai pergi ke Amerika, lalu baru-baru ini juga, kau mengantar kakek ke rumah Ketua Song dari Dahyun, ya. Sepertinya kamu sangat disayangi kakek, ya. Padahal aku dan Jiwan Opa belakangan ini malah jarang dipanggil. Mendengar ucapan kakak sepupunya itu, Mu Hyuk bergumam. Apa kamu lagi memata-mataiku? Memata-matai, ini perhatian dan kasih sayang dari seorang kakak, tahu? Jawab Chon Jisoo, semuanya berjalan sesuai rencana, kan? Jangan lupa, kita ini sekutu, lanjut Chon Jisoo berbisik. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Adikku, ujar Chon Jisoo melangkah pergi sambil melambaikan tangannya santai. Ya, Nuna, sampai jumpa lagi, jawab Myung-soo tak berkedip. Tiba-tiba telepon genggam Mu Hyuk berbunyi. Mu Hyuk, ini Dong-soo. Ya, paman, jawab Mu Hyuk santai. Kalau tidak mendesak, aku akan menghubungi Munan. Sudah kutemukan orang yang kau minta untuk kucari, ujar Park Dong-soo dari seberang sana. Pembunuh orang tuamu. Mendengar itu, Mu Hyuk terdiam. Di sebuah bangunan modern dengan papan nama Kings berwarna kuning dan simbol mahkota, menampilkan kesan mewah dan berkuasa. Mu Hyuk melangkah masuk. Kami masih belum buka, ujar pelayan yang sedang bersih-bersih. Aku sudah buat janji sebelumnya. Yan, Ji, tanya pelayan itu heran. Sialan, bangsat, kau, minggat sana, teriak pelayan itu memarahi Mu Hyuk. Bocah bau kencur dari mana yang berani masuk ke tempat beginian buat mabuk siang-siang? Tiba-tiba dari belakang kepala pelayan itu dipukul keras. Silakan masuk, Dong-soo Hyung Nim sedang menunggu di dalam.
Ucap bawahan Dongsu menunduk sopan. Ah, Hyung Nim, dia siapa? Tanya sang pelayan heran. Sialan, bangsat, kau, tidak menjawab, pria itu melayangkan tangannya. Ininya Dongsu Hyung Nim, backingan. Apa, backingan Dongsu Hyung Nim? Tanya pelayan itu terkejut heran. Sementara di dalam ruangan, mereka menunjukkan foto yang menjadi tersangka. Oh iya, benar, Choi Seongman, aku sudah tinggal bersama dia di penjara selama 3 tahun. Dia tidak punya latar belakang, jadi tidak bisa mengobrol denganku. Tapi dia punya sifat yang ramah, jadi aku membantunya sedikit, jelas pria tua itu. Suatu hari, aku mendengar bagaimana dia masuk penjara. Aku juga sudah tahu tentang kejadian itu. Karena kejadian itu, anggota kami juga banyak yang dipanggil ke kantor polisi. Sepasang suami istri muda meninggal dalam kecelakaan mobil dengan puluhan luka tusuk di tubuh mereka. Kami yang pertama dipanggil oleh polisi untuk diinterogasi. Jadi kenapa si brengsek itu melakukan hal itu? Tanya Park Dongsu datar. Tidak, dia bilang bukan dia pelakunya. Dia cuma bilang kalau dia hanya menyetir, ujar pria itu menyangkal tuduhan Park Dongsu. Mereka orang yang baru pertama kali dia temui dan dia bilang kalau orang-orang itu akan memberikan 500.000 won hanya untuk menyetir, jadi dia langsung setuju. Itu sekitar tahun 74 dan 500.000 won waktu itu setara dengan gaji bulanan, kan? Tapi orang-orang itu memberikan 10.000 juta won, dan memintanya untuk menyerahkan diri. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun, tapi kalau dia bertahan dan keluar, mereka akan memberikan 10 juta lagi. Dia mulai membanggakan dirinya dan berbicara tentang hal itu dengan sombong. Katanya, waktu itu semua sudah diatur dengan polisi dan jaksa, jadi dia sama sekali tidak khawatir. Dia bilang itu semua dilakukan atas perintah orang-orang penting. Mendengar ucapan orang yang ada di hadapannya sekarang, Mu Hyuk bergumam. Orang bernama Choi Seongman itu, ada di mana sekarang? Tidak menjawab langsung, pria itu meneguk minumannya. Sudah mati baru keluar dari penjara, langsung kena kecelakaan lalu lintas. Walaupun dibilang kecelakaan, tetap saja ada saksi mata. Keluar dari penjara setelah 3 tahun saja sudah aneh. Tapi langsung mati karena kecelakaan jadi makin mencurigakan. Mendengar itu, dalam hati Mu Hyuk bergumam. Ha, sialan, rasanya seperti satu-satunya harapan yang kupunya, hilang begitu saja. Jadi maksudnya, Hyung Nim juga tidak tahu apa-apa, ya. Katanya paham sekali dengan kejadian itu, jadi aku ajak bicara. Kalau yang memaksa dia menyerahkan diri itu ternyata pelakunya, harusnya mereka yang kita tangkap. Lanjut dengerin dulu, memang si brengsek itu licik. Tapi dia cukup pintar, waktu itu dia dengar semua obrolan dari balik mobil dan dia masih mengingatnya semua. Mereka ngomong apa waktu itu? Tanya Park Dongsu tak sabar. Apa ya yang waktu itu mereka bicarakan? Gumam pria itu mencoba mengingat. Aku sudah tua jadi susah ingat. Padahal ada sesuatu, lanjutnya lagi. Mendengar ucapan pria tua itu, Mu Hyuk bangkit dari duduknya meletakkan selembar cek dengan tegas bergumam. Kalau ada yang Anda ingat, tolong beritahu kami. 500. Wah, partner bisnisnya Dongsu kami ini ternyata orang gila ya, berani sekali. Seru pria itu tersenyum senang melihat cek di tangannya. Hyung Nim, berhenti bikin aku malu, gumam Dongsu kesal. Cepat langsung cerita saja, katanya itu omongan dari orang-orang yang mengantar dia. Tidak usah panik, karena Chongpung yang akan mengurus semuanya kalau terjadi apa-apa, jawab pria itu menjelaskan yang ia ketahui. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, Chongpung, ternyata aku tidak salah dengar waktu itu, soal pembicaraan kakek dan Chon Suman. Kematian ayah dan ibu ternyata ada hubungannya dengan perkumpulan yang bernama Chongpung. Apa tidak ada nama pelaku atau ciri-ciri mereka? Tanya Mu Hyuk. Selain itu, hanya itu saja yang aku dengar, jawab pria tua itu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Ada satu hal lagi yang terlupakan, gumam pria tua itu melanjutkan. Apa ya? Hyung Nim, berhenti dan cepat katakan saja. Kau kan tahu kalau akan kubantu kalau kau cerita semuanya. Teriak Park Dongsu marah. Kenapa kau jadi emosi begitu? Ujar pria tua itu terkejut. Aku paham. Kenapa harus teriak-teriak begitu, sih? Gumamnya kesal. Katanya, Park Seongman pun dengan jelas tentang ini. Tujuan dari pasangan itu adalah wanita, tapi mungkin dia bertemu dengan orang tua yang salah. Nama keluarga Chon, tapi dia melanggar takdir keluarga dan memerintahkan untuk membunuh saudara kandungnya. Mendengar itu, Mu Hyuk bangkit dari duduknya mengepalkan tangannya kuat penuh dendam. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, Chongpung, Chon Suman, Chon Suhan, apakah mereka yang membunuh orang tuaku? Kini Mu Hyuk telah berada dalam mobil dengan sekretaris Ma. Mu Hyuk duduk terdiam. Dalam hati ia bergumam, jika memang benar Chon Suman yang membunuh ibuku, alasannya pasti karena uang. Selain itu, aku tidak bisa menemukan alasan lainnya. Chon Suman dan saudaranya membunuhku juga untuk menguasai warisan kakek. Tapi dia menggunakan perkumpulan Chongpung untuk membunuh ibuku.
Jika kakek tahu, dia pasti tidak akan selamat. Chon Suman, yang aku kenal tidak seberani itu. Jika kita menyimpulkan percakapan hari itu, apakah kakek tahu bahwa perkumpulan Chongpung yang membunuh ibuku? Apa hubungan antara perkumpulan Chongpung dan kakek? Lanjut Mu Hyuk menerka-nerka. Apakah kakek tidak tahu bahwa Chon Suman terlibat? Tidak mungkin dia hanya membiarkannya begitu saja. Atau apakah ibuku benar-benar anak yang dibuang oleh kakek? Apa dia tahu dan tetap diam, lalu menutupinya? Mu Hyuk memegang kepalanya tak terima. Manajer Ma, tolong pergi ke rumah di Busan. Setibanya di Busan, wah, siapa ini? Gumam nenek Mu Hyuk melihat kedatangan cucunya. Kenapa datang tanpa memberi kabar? Apa kuliahnya lancar? Belajar di universitas pasti sulit, ya. Bagaimana kabar Besan? Tanya sang nenek. Tanyanya satu persatu. Aku sudah tidak bisa berpikir lagi, jawab Mu Hyuk. Nenek, aku lapar. Oh, lihatlah anak ini. Baiklah, nenek siapkan dulu makanannya, tunggu sebentar. Makanan buatan sang nenek ini telah tersusun rapi di atas meja makan. Melihat itu, Mu Hyuk dengan cepat menyendokkan nasinya. Perutmu lapar sekali, ya. Apa kamu sudah beberapa hari tidak makan? Apa makanan di Seoul tidak cocok di lidahmu? Tanya sang nenek khawatir. Iya, rasanya hambar sekali dan semuanya terasa aneh. Sekarang kayaknya aku baru mulai bisa makan, jawab Mu Hyuk dengan mulut penuh makanan. Astaga, begitu ya, jangan khawatir, nak. Nenek, ya, aku sudah menemukan orang yang membunuh ayah dan ibuku. Mendengar ucapan cucunya, sang nenek membelalakkan matanya terkejut. Sekarang aku akan menangkap mereka dan mencabik-cabiknya sampai mati. Semua yang terlibat, tanpa terkecuali, akan kucari. Aku akan membuka isi perut mereka dengan tanganku sendiri. Semua akan mati, teriak Mu Hyuk penuh dendam. Lagi makan kau melamun gitu sih? Tanya nenek Mu Hyuk heran, rasanya tidak enak, ya. Bukan, nenek, satu mangkuk nasi lagi. Deonjang jigaennya enak sekali, gumam Mu Hyuk tersenyum lucu. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, tidak perlu memberitahu nenek sekarang. Sekarang dia baru saja mulai lupa, jadi tidak perlu membuka luka lama. Balas dendam adalah hakku. Setelah melepas rindunya dengan sang nenek, lalu memastikannya istirahat, Mu Hyuk bergegas pergi ke mobil. Manajer Ma, gumam Mu Hyuk memecah keheningan. Besok saya akan pergi ke Seoul. Begitu sampai di sana, saya akan langsung pergi ke penjara. Saya harus bertemu dengan Chon Suhan. Di lapas Chon Suhan berada. Chon Suhan melangkah keluar melihat seseorang yang datang mengunjunginya. Melihat Mu Hyuk, Suhan tak senang. Kim Mu Hyuk, hai. Apa-apaan ini? Kau ngapain datang ke sini? Terus Hyung di mana? Apa ada yang aneh kalau seorang keponakan mengunjungi pamannya? Untuk sekarang duduk saja dulu. Paman suka sushi kan? Gumam Mu Hyuk mempersilahkan sang paman. Enggak, bisa sakit perut aku kalau makan sambil lihat wajahmu itu. Sipir, kita pergi saja, ujarnya pada petugas. Sebaiknya paman duduk, kalau tidak ingin kehilangan semua hal yang sudah paman rencanakan selama di penjara ini, sarkas Mu Hyuk datar. Hah, si brengsek ini, belum apa-apa kok udah berani nggak tahu diri. Kau pikir kau itu sudah pasti bakal jadi penerus ayah? Ujar Suhan kesal. Ia duduk dengan wajah tak senang. Jadi apa maumu? Paman Suhan kenapa terus membenciku seperti itu sih? Apa aku pernah berbuat salah ke paman? Kau tanya karena kau nggak tahu. Kau bergabung ke dalam keluarga ini itu sudah salah. Ngapain coba kau datang ke Seoul dan membuat kekacauan di keluarga ini? Harusnya kau itu selamanya ada di Busan aja sana. Teriak Suhan penuh emosi. Membuat kekacauan di keluarga ya? Lalu apa paman berencana akan hidup seperti ini sampai akhir? Selamanya hidup jadi pembersih kotoran paman? Kau bilang apa bocah brengsek? Bocah sialan ini gak pernah diajari sopan santun ya? Kau minta mati, hah? Melihat Mu Hyuk dibentak, sekretaris Ma menatap geram ke arah Suhan. Siapa lagi, bajingan ini? Tunjukin kepalamu enggak? Sebaiknya Anda tetap duduk, Pak Direktur Chon Suhan, tegas sekretaris Ma datar. Duduklah, paman, gumam Mu Hyuk santai. Kau datang ke sini hanya untuk membuatku marah. Di penjara di sini itu sudah sangat menyesalkan, bangsat. Kenapa kau malah datang ke sini hanya untuk membuat semuanya jadi semakin kaya taik? Ada sesuatu yang ingin kutanyakan, gumam Mu Hyuk tenang. Belum lama ini aku mendengar cerita aneh tentang kematian kedua orang tuaku. Mau pikirkan berapa kali pun, ini masih terasa sangat aneh, dan akhirnya aku pun melakukan beberapa penyelidikan. Menurut paman itu juga sangat aneh kan? Meskipun keluarga kalian sudah memutuskan hubungan dengan ibuku, seseorang seperti kakek, masa selama ini tidak pernah sekalipun mencari pelaku sebenarnya atas kematian menantu dan putri satu-satunya? Apa? Maksudmu pelaku sebenarnya? Pelakunya kan udah ditangkap, dan ayah juga tahu tentang itu, gumam Suhan gugup. Paman sendiri tahu kan, kalau pelaku yang ditangkap itu bukanlah pelaku sebenarnya. Belum lagi tentang ibu yang mengalami kecelakaan lalu lintas tapi tubuhnya penuh dengan luka tusukan pisau.
Tentang pelakunya yang langsung keluar dari penjarahannya setelah 3 tahun juga. Fakta yang bisa aku ketahui hanya setelah sedikit menyelidiki melalui kepolisian ini. Atau, itu mungkin saja terjadi, kalau memang ada seseorang yang mencegah agar kebenaran itu selamanya tidak akan pernah diketahui oleh kakek. Entah dengan menyembunyikannya, atau dengan membohonginya. Chon Su-han membelalakkan matanya terkejut, ia tampak gugup. Melihat tingkah sang paman, dalam hati Mu Hyuk bergumam. Sudah kuduga, dia tahu sesuatu. Apa paman benar-benar tidak pernah berpikir kalau ini aneh? Apanya meskipun sekarang ini terasa aneh, terus mau kau apakan kasus yang terjadi 20 tahun yang lalu ini? Memang benar, itu juga menjadi masalah. Aku juga berpikir karena itu kasus yang terjadi sudah lama sekali, petunjuknya sudah tidak akan ada lagi. Tapi sekarang, orang yang mengaku mengenal pelaku sebenarnya tiba-tiba muncul. Hah, Su-han terkejut menahan gugup. Siapa dia? Kok bisa tahu tentang kejadian itu? Teriaknya marah. Melihat respon pamannya, kembali dalam hati Mu Hyuk bergumam. Bukan begitu, Chon Su-han, seharusnya kau itu mengatakan, siapa itu yang membunuh adik perempuanku. Kalau kau itu memang merasa sebagai kakak kandungnya. Targetnya ibuku, dan pelaku sebenarnya yang mengeksekusi itu adalah 2 orang lelaki. Itulah yang orang itu katakan padaku. Seseorang dengan marga Chon memberikan perintah untuk membunuh adik kandungnya sendiri. Dan suatu perkumpulan bernama Chongpung yang akan membersihkan buktinya. Chon Su-han membelalakkan matanya terkejut. Kakek tidak tahu tentang kebenaran ini, bukan? Tidak mungkin kakek akan diam saja kalau memang tahu tentang ini. Aku harus segera memberitahu kakek. Kalau semisal kakek ternyata tidak tahu tentang ini, berarti orang yang selama ini menghalangi informasi ini adalah orang yang berada dekat dengan kakek, yaitu. Mendengar itu, Chon Su-han refleks bangkit dari duduknya. Bukan, waktu itu aku beneran nggak tahu apa-apa. Teriaknya khawatir. Berarti sekarang paman tahu kan? Katakan semua yang paman tahu. Kalau memang bukan paman yang merencanakan itu, coba buktikan, gumam Mu Hyuk tegas. Chon Su-han terdiam. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, aku mohon buktikan kalau itu memang bukan paman. Kalau itu benar kakak kandungnya sendiri yang membunuh ibu. Aku jadi merasa sangat kasihan dengan ibu. Waktu itu aku benar-benar gak tahu. Setelah Misuk mati, baru aku tahu tentang itu, ujar Su-han gugup. Kalau aku tahu sejak awal, dengan cara apapun aku pasti akan menghentikannya. Hyung dan perkumpulan Chongpung yang membunuhnya. Sumpah aku gak tahu apa-apa. Teriak Su-han penuh emosi. Begitu aku tahu setelah semuanya terjadi, aku langsung bertengkar dengan Hyung saat itu. Sumpah, aku tidak bohong. Aku baru tahu setelah semuanya selesai. Kalau gitu harusnya paman kasih tahu kakek dong. Bentak Mu Hyuk memukul meja dengan sangat keras. Kalau kau memang menganggap dirimu itu saudaranya, harusnya kau memberitahukan itu. Sebenarnya kalian itu manusia apa bukan? Hewan liar yang gak punya akal aja gak bakal membunuh keluarganya sendiri. Dasar orang-orang bangsat yang gak lebih dari anjing ini. Chon Su-han terdiam memejamkan matanya. Jadi memang kalian saudara bermarga Chon yang telah membunuhku, gumam Mu Hyuk dalam hati. Orang-orang brengsek yang bisa membunuh adiknya sendiri, tentu saja mereka juga bisa membunuhku yang hanya sekedar keponakannya. Aku sungguh berharap kalau apa yang paman katakan itu memang benar jujur. Kalau misal sekarang paman berbohong padaku, aku akan benar-benar membunuh paman. Kini Mu Hyuk terdiam, berdiri memandang tepi danau yang menyejukkan. Dalam hati ia bergumam, apa kakek sungguh tidak tahu? Atau mungkin kakek sudah tahu tapi kaget tetap diam saja karena tidak bisa membuang putra-putranya begitu saja. Lalu bagaimana kalau misal kakek selamanya ini sudah tahu? Bagaimana kalau kakek meminta maaf kepadaku? Bagaimana jika aku tidak menuruti perkataan kakek dan melakukan balas dendam? Anginnya dingin, mari masuk ke dalam mobil saja, ujar sekretaris Ma pada tuannya. Manajer, sebaiknya apa yang harus aku lakukan? Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Meskipun itu mengharuskanku melawan perintah kakek, tanya Mu Hyuk gundah. Sebenarnya apa yang Anda takutkan? Apa Anda takut kalau ketua tahu? Atau takut semuanya akan diambil kembali kalau Anda melawan perintah ketua Chon? Anda takut dibuang, makanya jadi ragu-ragu seperti itu? Tanya sekretaris Ma bertubi-tubi. Mendengar ucapan sekretaris Ma, dalam hati Mu Hyuk bergumam. Benar, aku sudah sampai sejauh ini, buat apa takut? Lagian aku juga udah pernah mandi terus hidup lagi. Pilihan apapun yang Anda buat, saya akan selalu mengikuti Anda, Tuan Muda. Meskipun ini akan membuat jalan yang Anda jalani jadi terpisah dengan jalan ketua Chon. Anda tetap harus menjalani jalan Anda sendiri, Tuan Muda. Ah, saya mohon maaf. Sepertinya saya sudah melewati batasan saya, ujar sekretaris Ma menunduk sopan. Tidak, terima kasih. Gumam Mu Hyuk merangkul sekretaris Ma. Kapanpun itu kalau manajer Ma merasakan aku akan membuat pilihan yang salah, tolong jagalah aku. Sekarang ayo kita pergi. Aku harus menemui kakek, lanjut Mu Hyuk lagi.